Jangan biarkan stok besi di toko berantakan. Ayo, atur dengan cara yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tantangan terbesar di toko besi adalah konversi satuan yang rumit. Kalau salah hitung sedikit saja, entah kita yang rugi karena barangnya sering kebanyakan keluar, atau pelanggan yang kecewa karena harganya jadi tidak akurat. Di aplikasi EPOS, kita bisa mengatur satuan berlapis atau multi satuan dengan sangat mudah, mulai dari berat hingga panjangnya. Di video kali ini, saya Wisnu akan menunjukkan penggunaan EPOS 5 profesional khusus untuk toko besi. Saya akan membahas tuntas cara setting barang yang punya satuan berbeda supaya stoknya akurat. Silakan simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Di dalam video ini, kita akan melihat bagaimana program EPOS 5 membantu mencatat transaksi penjualan besi dengan berbagai satuan, seperti satuan batang, satuan meter, satuan kilogram, hingga satuan gram. Nah, di sini saya akan mencoba langkah yang pertama. Langkah yang pertamanya adalah membuat satuannya dulu ya. Jadi, kalau untuk membuat satuan, kita bisa masuk ke bagian master data, lalu ke bagian satuan. Nah, di sini saya akan menambahkan satuan yang belum ada di program, yaitu satuan batang, satuan kilogram, dan satuan meter. Nah, ini ya, kalau untuk menambahkannya seperti biasa, kita bisa buka menu baru. Ini saya tambahkan keterangan kodenya, lalu keterangannya kilogram. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan kode batang, keterangannya adalah batang. Lalu meter ya, MTR, keterangannya meter. Oke, di sini langkah pertamanya kita sudah membuatkan satuannya. Selanjutnya di langkah yang kedua saya akan membuatkan itemnya. Nah, untuk itemnya saya akan pisahkan menjadi dua tipe. Yang pertama di sini saya akan pisahkan nih antara satuan panjang dengan satuan berat. Jadi saya akan membuatkan itemnya adalah besi batang dan besi kotak. Nah, jadi besi batang ini untuk satuan panjang, besi kotak ini untuk satuan berat. Nah, di sini untuk membuat itemnya kita bisa masuk ke bagian master data, daftar item. Di sini kita bisa pilih item baru. Nah, ini kita menggunakan tipe itemnya adalah barang ya. Jadi kita bisa langsung ke bagian kode item. Kita isikan aja contoh kode itemnya seperti ini, besi batang. Nah, lalu di sini untuk nama itemnya besi, saya samakan dengan kode item besi batang seperti ini. Selanjutnya untuk jenis wajib DC ya teman-teman ya, saya isikan alat. Untuk merek rak itu sebenarnya tidak wajib DC ya, boleh dikosongkan aja nggak masalah. Nah, kalau di sini saya menggunakan sistem HPP-nya adalah Vivo ya. Untuk program EPOS 5 itu ada dua tipe sistem HPP ya, ada Vivo dan ada Livo. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhannya aja tuh ya. Saya menggunakan Vivo, jadi teman-teman bisa disesuaikan aja ya. Selanjutnya langsung ke bagian satuan dan harga jual. Nah, untuk pilihan harga jualnya saya langsung masuk ke bagian berdasarkan satuan. Nah, di sini untuk satuan panjang saya akan menggunakan satuan dasarnya adalah meter. Nah, lalu satuan keduanya adalah batang. Nah, untuk konversinya di sini saya isi 12. Jadi untuk pembacaannya satu batang itu ada 12 meter. Nah, di sini saya isi 12. Selanjutnya untuk harga pokok dari satuan batang, contoh ya, teman-teman, saya isikan 20.000. Ini contoh aja. Nah, untuk menentukan harga pokok satuan meternya itu gampang, bisa menggunakan fitur dari hitung harga pokok dasar. Di sini tinggal dipilih aja. Klik yes. Nah, otomatis ketemu harga satuan meternya berdasarkan satuan batang yang sudah kita isi duluan nih. Itu ya, ini untuk menentukan harga pokoknya aja ya. Selanjutnya harga jualnya saya ubah menjadi 25. Contoh, untuk harga jual satuan meternya saya ubah menjadi 3.000. Nah, kalau sudah kita klik simpan aja. Nah, selanjutnya kita bisa klik input item baru, copy dari data sebelumnya untuk membuat item besi kotak dengan satuan berat ya. Nah, saya ubah sekarang jadinya besi kotak. Nah, contoh teman-teman ya, biasanya kalau besi itu ada beberapa varian mungkin ya. Nah, saya mencontohkan di sini besi kotak sebagai contoh. Untuk jenis dan HPP sistemnya saya menggunakan yang sama ya. Selanjutnya ke menu satuan dan harga jual. Di sini kita bedakan ya. Untuk satuan berat atau besi kotak menggunakan satuan dari gram, dan untuk satuan keduanya menggunakan kilo. Jadi konversinya 1 kilo itu ada 1000 gram. Nah, kalau sudah baru disesuaikan aja. Saya contoh sama ya harga pokoknya dan harga jualnya. Kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah kita buatkan itemnya, ini tipe item yang pertama ya. Jadi saya pisahkan nih antara besi batang dan besi kotak. Besi batang itu untuk satuan panjang, besi kotak itu untuk satuan berat, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, sekarang saya akan gabungkan nih antara besi berat dengan besi panjang. Jadi menjadi satu item dengan
item multi satuan gitu. Jadi untuk caranya kita bisa langsung ke bagian item baru. Nah, di sini kita coba namai itemnya adalah besi aja, besi. Untuk jenisnya alat. Nah, untuk HPP sistemnya saya menggunakan Vivo aja. Selanjutnya ke bagian satuan dan harga jual. Nah, kita langsung masuk ke bagian berdasarkan satuan. Nah, untuk satuan pertama, karena kita gabungkan ya antara berat dan panjang, berarti kita masukkan berat dulu dengan menggunakan satuan gram. Saya mencontohkan menggunakan satuan gram. Nah, yang kedua kita bisa membuat satuan meter. Nah, meter. Yang ketiga, kita bisa menambahkan satuan kilo. Yang keempat, kita bisa menambahkan satuan batang. Nah, jadi saya mencontohkan seperti ini ya. Kalau 1 meternya itu misalnya ya, ini misalnya 0,135 kilo, berarti kita bisa isikan di konversi meternya adalah 135 gram. Nah, karena di bagian konversi ini nggak bisa menggunakan koma ya teman-teman ya. Jadi kita isikan 135 gram seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk satuan kilo pastinya itu 1000 ya. Nah, kita isikan 1000 gram. Nah, untuk batang itu mengambil dari satuan konversi meternya. Jadi, kalau misalkan di sini meternya 135, batang tadi kan 12 meter ya. Kita bisa perhitungannya, kita kalikan seperti ini ya. Kita bisa menghitungkan seperti ini. Jadi 12 meter dikali 135. Nah, ketemu angka 1620. Untuk angka ini kita bisa isikan di bagian konversi batang. 1620. Nah, untuk menentukan satuan batangnya ya. Jadi kita gabungkan nih antara satuan berat dan satuan panjang. Oke, kalau sudah baru diisikan harga pokok dan harga jualnya aja. Contoh ya. Contoh misalkan saya pakai seperti ini, misalkan 100.000 untuk harga pokoknya, untuk harga jualnya saya isikan 120. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Jadi saya pakai fitur hitung harga pokok dasar lagi untuk menentukan satuannya kilo, satuan meter, dan satuan gram. Jadi di sini kalau sudah teman-teman bisa isikan aja harga pokok dan harga jualnya yang sesuai ya teman-teman ya. Kalau sudah bisa diklik simpan aja. Saya di sini saya kosongkan aja nggak masalah. Sekedar informasi, untuk input HPP bisa dilakukan dari pembelian, dilakukan sesuai satuan yang akan ditransaksikan. Nah, saya simpan. Oke, kalau sudah kita bisa selesai dan selesai input data itemnya. Oke, di sini sudah ada 2 tipe item ya. Yang pertama, saya membuatkan besi batang dan besi kotak. Jadi saya pisahkan antara satuan panjang dan satuan berat. Yang kedua, saya membuat satu item tapi digabungkan antara satuan berat dengan satuan panjang gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba isi stoknya ya. Jadi untuk isi stoknya saya isikan dari menu pembelian lalu ke bagian daftar pembelian. Nah, di sini saya langsung bisa klik tambah aja. Nah, lalu bisa diklik bagian kode itemnya teman-teman ya. Saya isikan nama itemnya besi. Untuk saya isikan stoknya, saya isikan batang ya. Nah, ini tadi satu batang itu tadi ada 12 meter, ada 1620 kg dan 135 gram. Nah, ini ya teman-teman. Saya isikan suppliernya, baru tentukan pembayarannya. Jika teman-teman menggunakan pembayaran hutang, di sini otomatis ya akan masuk ke bagian kredit. Tapi kalau teman-teman menggunakan pembayaran tunai atau transfer, bisa dipindahkan ke arah tunai ini. Nah, contoh saya ubah harga, saya bulatkan menjadi 50.000 ya, sebagai contoh aja. Nah, contoh saya akan pembayaran tunai nih. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan pembayaran tunai, otomatis akan mengurangi kas kecilnya. Nah, ini ya, defaultnya akan menggunakan akun kas kecil. Kita klik OK aja, lalu disimpan. Nah, ini sudah disimpan ya pembelian stok dengan item besi tadi yang menggabungkan antara satuan berat dan satuan panjang. Itu ya teman-teman. Yang kedua, di sini saya contohkan untuk membeli besi kotak dan besi batang ya. Jadi kurang lebih sama seperti pembelian yang pertama, tapi di sini saya bedakan menjadi 2 item yang berbeda. Karena kan tadi kita pisahkan ya satuannya ya. Nah, ini kita sesuaikan aja nih satuannya. Biasanya kalau kita beli ke supplier itu beli satuan yang paling besar. Nah, kilo dan batang. Kalau sudah bisa disesuaikan suppliernya dan disesuaikan pembayarannya. Saya di sini contoh menggunakan kredit. Kalau di sini pembayaran teman-teman menggunakan kredit, bisa langsung ke bagian jatuh temponya. Tinggal kita atur aja dan disimpan. Nah, kalau sudah, coba kita masuk kembali ke menu master data daftar item. Nah, di sini ya. Jadi di sini sudah kita isikan stoknya. Yang tadi yang pertama kita sudah isikan stok dari item besi ini dengan menggabungkan antara satuan berat dan satuan panjang.
Nah, ini jadi ada keterangan satu batang sama dengan 12 meter sama dengan 1620 gram dan 1,62 kilo. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan penjualan aja. Nah, dari menu penjualan, kita bisa masuk ke bagian daftar penjualan dan daftar penjualan kasir. Ini bedanya apa sih? Jadi kalau untuk daftar penjualan dan daftar penjualan kasir sebenarnya sama-sama untuk melakukan transaksi ya. Jadi bedanya hanya hasil cetaknya aja. Kalau daftar penjualan ini mencetak dengan printer besar, kalau daftar penjualan kasir mencetak dengan printer thermal atau nota stroke. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nah, contoh di sini saya menggunakan daftar penjualan kasir. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan transaksi dengan tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Saya coba tipe yang pertama dulu ya. Tadi yang tipe yang pertama saya pisahkan ya antara satuan batang dan satuan berat. Nah, tadi ada dua kode item yang berbeda ya. Jadi misalnya customer membeli besi panjang kita nih, kita bisa pilih besi batang aja. Nah, yang kedua, misalkan customer itu membeli lagi dengan besi berat, tinggal kita bisa pilih besi kotak. Contoh ya, di sini 1 meter 1 kilo. Kita kalau misalkan memang nanti customer membeli satu batang, tinggal diubah aja ya, satu batang seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan satuannya, tapi di kode item yang berbeda. Kalau sudah, tinggal dibayar aja. Nah, untuk pembayarannya di sini kita bisa sesuaikan ya. Ada tunai, kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Contoh, saya menggunakan pembayaran tunai, otomatis nanti kas kecil kita yang akan bertambah karena kita melakukan penjualan. Tinggal disimpan aja. Nah, jadi contohnya tadi ketika kita melakukan transaksi penjualan dengan memisahkan satuan berat dan satuan panjang. Jadi ada dua kode item yang berbeda. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan transaksi dengan menggabungkan antara satuan panjang dan satuan berat. Jadi kita panggil aja nih itemnya adalah besi tadi yang kita sudah buat. Nah, misalnya kita pilihnya di satuan batang. Karena tadi kita kosongkan HPP, harga jual, yang tinggal diklik OK aja. Nggak masalah. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika memang ada yang membeli satuan panjang, tinggal dipilih aja nih. Kita mau pilih ke meter atau ke batang. Ya, kalau memang nanti ada yang membeli satuan berat, tinggal dipilih aja satuan gram atau kilo. Gitu ya, teman-teman ya. Contoh di sini misalkan ada yang membeli kilo. Nah, tinggal disesuaikan aja nih harga jualnya berapa dan kuantitinya berapa. Misalkan dia membeli 2 kilo nih, contoh. Ini stoknya habis ya. Misalkan membeli 1 kilo. Harganya kita ubah nih, misalkan 30.000. Kita sesuaikan harganya. Oke, kalau sudah tinggal di klik bayar aja, lalu disimpan. Nah, seperti itu ya ketika kita melakukan transaksi di Programi Pos dengan pabrik besi. Nah, ini kalau kita sudah cek di bagian masa data, daftar item, sudah akan mengurangi stoknya ini ya, antara besi batang, besi kotak, dan besi. Yang ini tadi kita gabungkan ya antara satuan berat dan satuan panjang. Nanti kalau memang teman-teman sudah melakukan transaksi penjualan, bisa dicek aja hasil atau keuntungannya ya di bagian laporan laba jual. Nah, ini ya, ini adalah keuntungan kotor kita. Kita bisa preview. Nah, ini ya, ini hasil keuntungan kotor kita, bisa dicek di bagian laporan laba jual. Nah, kalau memang teman-teman ingin mengecek laporan laba bersihnya atau keuntungan bersih, itu bisa dicek di bagian laporan keuangan, laporan laba rugi, atau laporan laba rugi year to date. Ya, perbedaannya, laporan laba rugi ini adalah laporan per bulan, laporan laba rugi YTD ini adalah laporan laba rugi per tahun. Jadi untuk melihat laba bersihnya nanti bisa dicek di bagian laporan laba rugi ini ya teman-teman ya. Karena laporan laba rugi ini sudah dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari kas keluar. Untuk pembacaannya di sini pendapatan jual dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Nanti kalau memang hasilnya di sini nggak minus, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya memang di sini hasilnya minus, maka akan mendapatkan kerugian. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini di bagian Programi Pos, di sini ada menu persediaan ya. Nah, di menu persediaan ini ada beberapa menu yang penting. Di sini ada menu daftar item masuk. Nah, fungsi dari daftar item masuk ini ketika memang ada item bonus yang diberikan oleh supplier, kita bisa input di bagian daftar item masuk yang nantinya akan mendapatkan 100% keuntungan yang kita terima. Kalau di bagian daftar item masuk ini tidak dipotong dengan HPP ya. Jadi nanti mendapatkan laba 100%. Selanjutnya di sini ada namanya
daftar item keluar. Nah, di bagian daftar item keluar ini ketika memang ada item yang sudah rusak dan tidak bisa diretur ke supplier, nah itu bisa diinput di bagian daftar item keluar ini, yang nantinya akan menjadi 100% kerugian yang kita terima. Kenapa harus diinput di item keluar? Karena nanti kalau memang item kita sudah kita buang dan kita tidak input di program, stok program dengan stok real itu akan menjadi selisih. Sebaiknya diinput di bagian daftar item keluar ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di bagian saldo awal. Nah, di saldo awal ini ketika memang usaha kita sudah berjalan dan baru menggunakan program, stoknya bisa diinput di bagian saldo awal item. Ini hanya diisi di bagian awal aja ya. Ketika memang ada penambahan stok, teman-teman bisa menambahkan stok di bagian menu pembelian, bukan dari saldo awal item lagi. Selanjutnya di sini ada keterangan menu stock of name. Stock of name ini berfungsi ketika memang kita melakukan penyesuaian stok antara stok program dengan stok real, itu selisih. Nah, kita bisa sesuaikan kembali dari program dengan mengacu ke bagian stok real kita. Contoh misalkan di sini stok bukunya ada 3 kilo, tapi stok fisik cuma ada 2 kilo, tinggal diubah aja sesuai dengan fisiknya. Tinggal diubah menjadi stok sesuai realnya ya. Kalau sudah tinggal disimpan aja. Jadi untuk menyesuaikan stok antara stok program dengan stok realnya. Selanjutnya ada serial management. Serial management ini ketika memang ada item yang memiliki IMEI, contohnya seperti laptop, seperti HP, yang jenis dan tipe mereknya sama, tapi memiliki IMEI yang berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat histori serialnya dari serial management ini. Selanjutnya ada proses perbaikan saldo. Nah, kalau untuk proses perbaikan saldo ini, ketika memang ada stok yang selisih antara daftar item dengan stok yang ada di kartu stok, itu bisa melakukan proses perbaikan saldo untuk menyesuaikan kembali stok. Nah, misalkan di bagian masa daftar item, ini stoknya besi kotak ada 3 kilo ya. Nah, kalau kita cek di kartu stok, seharusnya stoknya itu sama, nggak berbeda, yaitu 3 kilo juga atau 3000 gram. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau memang nanti berbeda, teman-teman bisa melakukan proses perbaikan saldo. Selanjutnya ada transfer item dan transfer item beda lokasi. Bedanya apa sih? Kalau transfer item ini, ketika memang kita memiliki satu database dan memiliki beberapa cabang. Jadi kita bisa melakukan transfer item di antara cabang A dan cabang B di satu database yang sama. Untuk transfer item beda lokasi ini ketika memang kita sudah membuat dua database yang berbeda dengan format. Database yang pertama itu formatnya UTM atau pusat. Database yang kedua itu formatnya adalah cabang. Jadi kita bisa melakukan transfer dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat ya, dengan melakukan ekspor dan impor. Jadi menu ekspor dan impor ini untuk transaksi transfer item beda lokasi ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya cara penggunaan aplikasi di iPOS 5 untuk toko besi. Fitur-fiturnya yang modern akan membuat operasional lebih jadi rapi, modern, gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Bawa usaha teman-teman ke level selanjutnya bersama Trigona Software. Cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung memesan, kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.